Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif dan kali ini kita kembali ngebahas gadget. Kita mau bahas ini nih, ini HP yang kita beli buat admin ya. Kebalik lagi dong. Ya, jadi gue dulu sering banget bahas smartphone ya. Terus pas gue nostalgia, gue cek, ternyata viewersnya banyak juga ya. Nah, daripada ya kan, akhirnya gue memutuskan yaudah deh, yuk kita bikin video gadget lagi. Karena pertama gue suka banget sama gadget, dan yang kedua gue sekarang bikin tim di Klaten buat bikin video. Jadi sekarang ada dua tim, ada yang di Jakarta, ada yang di Klaten. Yang di Klaten buat khusus gadget, tapi buat yang di Jakarta khusus buat otomotif. Jadi kalau misalkan di sini bikin video otomotif, yang edit di Jakarta tuh. Kita kirim pakai Google Drive ya. Nah, ini ada HP yang kita beli buat HP admin, tapi sekalian ini kita bahas karena HP ini agak fenomenal sih. Gue emang udah cukup lama nggak nge-review smartphone ya. Pas ketemu smartphone lagi kayak excited lagi gitu. Dan ini HP harganya nggak nyampe 1,5 juta, 1,45. Cuma belinya susah ya. Jadi yang pertama flash sale habis, yang kedua flash sale akhirnya dapat. Kita berapa orang yang ikutan flash sale? Sebelumnya sekitar 1.000 orang yang dapat, dan beberapa tim gua yaudah semuanya ikut flash sale, yang dapat langsung beli ya kan. Akhirnya dapat nih Itel, dan ini kita udah coba sekitar semingguan ya sebelum kita kasih ke admin nanti HP-nya. Dan ini harga segini 1,45 juta, tapi udah kelihatan ya nih pasti buka. Sederhana sebenarnya. S23 4G. Ini S22 nya kapan keluar? Kok ada S23 aja gitu loh, pengen ikutin Samsung kayaknya. Ya. Yang di highlight di sini kelihatan 50 megapiksel AI rear camera, terus ada 128 GB. Gede banget storage-nya, dan dia nggak pakai eMMC, dia pakai UFS 3 ya. Dan RAM-nya 16 GB. Edan. 16 GB. Gede banget. Ini kayak HP flagship ya. Dan dia ada 4G tentunya, dan layarnya 6,6 HD+. Cuma dia nggak ngasih tahu baterainya ya. Baterai gede juga, 5000 mAh. Jadi bayangin kalian beli HP nggak nyampe 1,5 juta, tapi dapat spek kayak gini. Gila, keren banget. Kita buka ya. Ini kita udah buka sih sebenarnya, cuma biar kelihatan ini aja kayak reviewer gitu kan. Desainnya ya sebenarnya gini aja ya, nggak ada yang spesial. Dan untuk HP zaman sekarang ya banyak yang desain lebih bagus sih. Cuma ya harganya nggak nyampe 2 juta, Anda berharap apa gitu kan. Layarnya, bezelnya tebel kiri kanan, cuma udah dibikin kayak bezel-less. Sama bagian kameranya dia masih pakai kayak apa? Kayak Deddy Corbuzier zaman dulu tuh. Sorry loh, bercanda. Ya pokoknya kameranya di tengah satu, dan di belakang ini kesannya kameranya ada 4, padahal di kameranya cuma ada 2. Yang ini cuma aksen doang, yang di sini ada lampunya. Dan juga desainnya di bagian sini tuh kayak concentric circle-nya Asus yang lama, tapi di bagian sini tuh ya biasa aja sih. Kelihatan rasanya plastik, bezelnya juga ini plastik ya. Jadi kalau kita nggak pasang covernya mungkin akan cepet kena ya, rasanya ya begitulah. Nah terus dia itu buat fingerprintnya adanya di samping, jadi di tombol lock unlocknya ya. Tapi ya oke lah, yang penting ada. Sebenarnya enakannya di sini, cuma ya harga segini jangan ngarep banyak. Dan dia ada face recognition-nya juga, cuma face recognition-nya ya sesuai sama harga. Jadi jangan berharap banyak juga. Terus mungkin kalian baru pertama kali dengar HP mereknya Itel gitu kan. Nah, sebenarnya Itel sendiri itu dia holdingnya sama kalau kalian pernah dengar Infinix. Nah, sama tuh. Tecno juga masih satu grup. Jadi kalau kalian dengar nama Infinix yang suka ngancurin harga, ya kurang lebih sama lah ya sama Itel. Nah, cuman kalau misalkan kalian beli Itel, sebaiknya gue saranin yang pertama beli yang 256 sekalian. Karena beda harganya cuma 200.000. Yang ini 1,45, yang 256 1,65. Kalian coba bayangin kalau Samsung yang 128, 256, 512 harganya bedanya bisa jutaan kan. Nah, ini ternyata beda cuma 200.000. Terus dia juga punya 3 pilihan warna, mulai dari black, blue, sama yang white. Cuma yang spesial yang white, karena kalau di bawah matahari dia jadi warnanya ungu ya. Nggak tahu kenapa, rasanya meskipun di HP terjangkau, tapi ada sesuatu yang bisa dibanggakan ke teman-teman lu. Nih lihat nih, yes, gitu. Warnanya berubah jadi ungu. Jadi kalau misalkan nanti ada kehilangan HP gitu kan, telah hilang HP warna putih, pas dibilang enggak kok ini HP-nya ungu, bukan yang hilang gitu. Kemudian mari kita buka isi boxnya ada apa aja. Pertama ada kabel USB Type C, terus ada chargernya,
sama ada SIM ejectornya, dan ada ini nih. Ini paling penting, karena kalau misalkan jatuh, ya kena case-nya dulu. Apalagi HP sekarang banyak banget ya. Susah banget nyari case HP yang murah-murah. Artinya kalau kita belinya iPhone tuh banyak banget yang jual case iPhone. Kita beli Samsung S23 banyak banget tuh S23. Tapi kalau HP-HP murah-murah kayaknya agak jarang ya zaman sekarang ya. Soalnya biasanya orang yang beli HP murah pelit sih, nggak mau beli casing. Hah? Kok gitu sih? Chargernya dia cuma outputnya 5 volt 2 ampere, jadi sekitar 10 watt. Jadi kalian bayangkan mengecas HP 5000 mAh dengan chargeran 10 watt. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk ngecas dari habis sampai full dengan charger 10 watt? Sekitar 3 jam 15 menit. Jadi memang HP ini cocok buat yang suka pakai buat ojol, tapi ketika ngecas malam itu wajib banget, jangan sampai kelewatan. Karena kalau kelewatan, bubar jalan, besoknya nggak bisa kerja. Kemudian di samping kiri, dia ada lubang buat SIM ejector, dan kalau kita lihat lebih detail, sebenarnya nih HP build quality-nya nggak begitu bagus ya, masih ada yang gerdek-gerdeknya. Nah, di sini kita ada dual SIM sama ada micro SD. Jadi kalau misalkan kalian masih kurang rasanya storage ya, masih bisa ditambahin pakai micro SD. Nah, di sini pun juga ada karetnya biar kita nggak kena air. Cuma HP ini belum tersertifikasi IP apapun, jadi jangan dicemplungin. Kalau dicemplungin, matilah kita. Mati. Kurang iso. Nah, sekarang kita ngomongin soal hardware-nya. Yang pertama, dia CPU-nya pakai Unisoc Tiger T606. Ya, kalian mungkin nggak pernah denger ini, cuman dia katanya setara sama kayak Snapdragon 662 sama MediaTek G72. Terus RAM-nya sebenarnya cuma 8 GB, bukan 16 GB. Cuma ada virtual RAM yang diambil dari memori internal, itu 8 GB lagi, makanya jadi 16 GB. Ini kayak komputer zaman dulu ya. VRAM-nya kita tambahin sendiri gitu kan dari hard disk. Dan GPU-nya pakai Mali G57 MP1. Gimana soal performance-nya? Jadi kita benchmark dulu ya. Hasil benchmark-nya nggak mengecewakan. Antutunya bagus. Kurang lebih sama kayak HP 2 jutaan lah kalau kita lihat dari hasil benchmark-nya. Dan juga ketika dipakai main game gimana? Kita coba beberapa game juga mulus dan lancar jaya. Stabil di 30 fps dan kita pakai refresh rate sekitar 60-90 Hz juga masih lancar. Bahkan sampai Genshin Impact pun juga lancar. Tapi masih ada tapinya. Kenapa lancar? Karena layarnya resolusinya masih HD+, bukan Full HD. Jadi si prosesornya, si GPU-nya dia nggak harus bekerja terlalu keras. Dan persebaran panasnya dia ada di sekitar sini sih. Nah, kalau misalkan ngomong panasnya gimana, menurut gue sih masih wajar, tapi ya emang panas. Ya harga segini menurut gue bisa dapat performa kayak gini sih, ini top banget. Dan ketika kita pakai multitasking, kirim-kirim data, WhatsApp apa segala macam, itu lancar banget. Makanya gue sangat merekomendasikan HP ini buat teman-teman yang nyari HP buat admin. Ya, buat admin toko online yang punya ratusan chat gitu misalkan. Ini HP yang bisa jadi salah satu pilihan. Dia juga pakai sistem operasi Android terbaru dengan launcher bawaan Intel yang ya sebenarnya sih kayak mirip Android stock ya, cuma dia punya beberapa bloatware. Ya menurut gua masih oke lah bloatware-nya lah, nggak sebanyak HP Cina lainnya sih. Ya mengejar TKDN dengan menanamkan beberapa aplikasi yang tidak berguna. Tapi wajib, kalau nggak harus TKDN. Kemudian sistem operasinya itu memakan sekitar 16 GB atau mungkin sekitar 12% ya, jadi cukup banyak. Tapi nggak apa, karena tadi seperti gue bilang kita dapat slot SD card lagi. Dan ngomong-ngomong soal storage, dia juga sudah pakai UFC ya, jadi nggak pakai eMMC. Jadi dia sekitar 3 kali lipat lah lebih cepat dari eMMC. Dan mungkin itu yang bikin performanya ketika main game itu bagus. Nah, sekarang kita ngomongin layarnya. Gue sih suka ya. Menurut gue untuk harga segini itu bagus. Jadi dia 6,56 inci, resolusinya 720 x 1612. Jadi belum full HD ya, masih HD. Dan refresh rate-nya 90 Hz serta rasio layarnya 20:9. Oke sih kalau kita lihat warnanya ya, gue nggak terlalu komplain. Cuma mungkin kalau di bawah terik matahari, dia brightness-nya nggak begitu. Ya gue biasa pakai S23 Ultra sih, jadi ya jangan dibandingin lah ya. Ya standar seperti HP 2 jutaan lah. Sejutaan lah, sejutaan 2 jutaan lah ya, sama aja lah. Jadi standarnya seperti itu. Nah, terus gimana soal kameranya?
Wah gila, ini kameranya bisa dilihat 40 megapiksel kan. Hasilnya apa? Jelek. Makanya gue bilang ini HP buat admin aja, jangan buat harian. Kalau buat harian, kameranya di bawah standar jujur aja. Jadi ya 40 megapiksel tapi nyatanya cuma 8 megapiksel sebenarnya. Dan yang bikin mengganggu itu ketika kita buka aplikasi kameranya aja, itu udah kelihatan dia kita gerak-gerakin gini tuh kayak nggak smooth gitu. Ada frame rate-nya drop, mau siang, mau malam, mau selfie itu juga rasanya tuh kayak nggak smooth gitu, nggak lancar gitu. Kalau misalkan dibikin lebih lancar itu pasti lebih enak. Dan ketika kita pakai buat foto, hasilnya ya seperti itu. Jadi memang kayaknya HP ini ngomongin spek aja, tapi kalau kita ngomongin kamera masih di bawah standar, baik kamera depan, kamera belakangnya, apalagi pas pakai rekam video itu kelihatan nggak smooth sama sekali. Kamera depannya, kamera belakangnya dipakai buat video, ya ini masih jauh dari kata lancar dan suara mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi ini hasil dari tes mikrofon ITEL S23, silakan dinilai. Ya, padahal secara spek ya, kalau kita ngeliat kamera keren banget ya. 40 megapiksel ya, 8 megapiksel yang ditambahin gitu ya. Kemudian untuk kamera depannya dia pakai QVGA sih. Emang sama dia kamera depannya nggak di highlight, yang di highlight kamera belakangnya doang. Katanya pakai sensornya ISOCELL Samsung BSI CMOS yang aperture-nya f2.0 ya kan, aperture-nya gede. Seperti kalian tahu ya, aperture semakin kecil di kamera itu kan makin lama makin bagus, makin terang gitu. Tapi pas kita coba, ya hasilnya kalau gua kasih nilai B- kali ya. Udah B, bukan B aja, tapi B- karena menurut gua harusnya bisa lebih bagus lagi. Tapi ngeliat harganya yang di bawah 2 juta, jadi nggak perlu berharap terlalu banyak ya. Jadi pengguna Xiaomi Redmi 12, Anda masih bisa berbangga karena gue yakin kameranya bagus. Ini gue inget apa ya? Redmi One S aja yang zaman dulu gue coba kan lebih bagus di kameranya. Ya nggak sih? Jadi seburuk itu kameranya ya. Jadi kalau buat kalian tahu, cuma kita dihibur dikit lah, ada promote-nya, ada mode night-nya gitu kan. Jadi buat malam itu kita masih bisa pakai long exposure. Tapi ya seperti Anda tahu, kameranya seperti itu. Yang membuat HP ini sangat bagus sekali sebagai HP admin adalah baterainya. 5000 mAh, lama banget. Ini dipakai buat nonton YouTube. 1 jam kita nonton YouTube, kita tes, cuma kurang 7%. Kita pakai buat main game 1 jam cuma berkurang 10%. Ya karena tadi gue bilang layarnya kecil resolusinya, makanya dia nggak nyedot baterai terlalu banyak. Jadi even gue bandingin sama S23 Ultra gue, ini baterainya lebih top sih. Baterainya bagus banget. Jadi kalau kalian butuh HP yang baterainya badak gitu ya, harganya murah, performa kenceng, ya kameranya ada ya. Ini pilihannya. Cuma ya itu, dia belum fast charging. Halo, harga segini nggak ada fast charging, jadi ya harap maklum. Dan yang terakhir, gimana soal kemampuan speakernya? Kemampuan speakernya B aja, jadi nggak ada yang bisa kita harapkan dari HP seharga ini sih. Tetap menurut gua untuk 1 jutaan ada beberapa hal yang menurut gua mediocre, kayak misalkan layarnya biasa aja, kameranya kurang, mikrofonnya, speakernya B aja. Tapi memang kalau kita ngomongin baterai, performa, UI-nya oke lah, UI-nya oke. Itu gue nggak ada komplain sama sekali. Jadi benar-benar kalau kalian punya budget terbatas ya, HP Itel ini harganya menurut gue nggak masuk akal. Dan buat teman-teman yang punya online shop, punya kantor, kalau butuh HP buat tempur gitu ya, beli ini buat CS ada 10 biji, ada 5 biji, ini HP pilihan yang tepat. Gue kasih nilai ya, dari 0 ke 100 mungkin gue kasih nilai 90. Tapi kalau kalian pakai buat pribadi, buat kalian seharian, terus kalian mau foto anak kalian, kalian mau selfie-selfian atau foto produk, enggak, ini HP yang menurut gua kameranya tuh bener-bener ratingnya minus. Ya udah, mungkin itu aja vlog kita kali ini buat teman-teman yang udah pakai HP Itel S23 ini ya, bukan Samsung S23 bukan. Bisa komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe karena kita akan bahas gadget dan elektronik lainnya di channel ini. Oke, bye-bye.